Saudara-saudari pencinta insan yang saya kasihi, damai sejahtera Tuhan bersamamu. Senang bisa menjumpai saudara-saudari sekalian melalui renungan harian Minggu 12 Desember 2021, Pekan Advent ketiga. Mari kita simak bersama bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Saudara-saudari terkasih, kemarin kita sudah sempat menyinggung tentang misi utama Yohanes Pembaptis, yakni menyerukan pertobatan. Hari ini menjadi jelas bagi kita pertobatan semacam apa yang perlu dilakukan. Kata pertobatan sendiri berasal dari bahasa Yunani, metanoia, yang artinya berbalik arah, yang juga berarti mengubah cara hidup, mengubah cara berpikir, dan mengubah cara bertindak. Dengan demikian, sebenarnya pertobatan itu bukan berusaha menghapus masa lalu yang buruk dengan mengobatinya, tetapi menghentikannya dengan giat merancang masa depan melalui memilih jalan yang berbeda, jalan yang baru. Terhadap pertanyaan orang banyak tentang apa yang harus diperbuat, Yohanes menjawab, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaknya membagi kepada yang tidak punya. Begitu juga terhadap pemungut cukai, Yohanes mengatakan, jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan. Dan kepada para prajurit, Yohanes mengatakan, jangan merampas dan memeras. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Jawaban Yohanes ini sangat sederhana karena berkaitan langsung dengan praktek hidup harian kita. Kita harus menghentikan yang tidak benar dan mulai menata hidup yang baru dengan cara-cara yang baik dan benar. Artinya, jalan yang lama, yang buruk harus ditinggalkan dengan fokus utama bukan masa lalu, tetapi masa depan. Saudara-saudari terkasih, mungkin pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, bagaimana kita menyadari bahwa kita saat ini telah berada di jalan yang salah? Ada beragam cara untuk menyadarinya, tetapi hanya ada satu jalan menuju pada kesadaran ini, yakni mendengarkan warta Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Efek dari mendengarkan sabda Tuhan adalah kita mengajukan pertanyaan untuk diri sendiri. Apa yang harus kuperbuat? Tiba pada pertanyaan ini, maka suara hati kita akan menunjukkan kepada kita GPS, God Positioning System, yang mengarahkan kita menuju jalan yang sesungguhnya yang harus kita tempuh.
lebih akurat. Saudara-saudari terkasih, ini tentu saja menjadi kabar sukacita, karena pertobatan itu bukan mengobati masa lalu, tetapi membangun jalan menuju masa depan dengan berpedoman pada GPS, yakni Sabda Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga, yang disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Sekarang mungkin bisa kita memahami kenapa kita harus bersukacita, padahal bacaannya tentang pertobatan. Ya, kita bersukacita karena kita sudah ditunjukkan jalan bagaimana kita harus bertobat atau bagaimana kita mencapai Allah. Ada GPS, yakni Sabda Tuhan. Mari hari ini kita amalkan dalam hidup kita. Niscaya kita tidak akan tersesat dan sukacita menjadi konsekuensi yang akan